Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali menegaskan perihal larangan masuknya barang bekas apapun, baik itu pakaian, otomotif, dan barang-barang bekas lainnya yang berasal dari luar negeri ke Indonesia. Terlebih, barang tersebut masuk secara ilegal. Sementara, untuk penjualan barang bekas yang berasal dari dalam negeri sendiri, Kementerian Perdagangan sangat mendukung. Menurutnya, tidak ada larangan apapun penjualan barang bekas yang diperoleh dari dalam negeri. Jadi kita bukan budaya thrifting, ya, bahkan budaya thrifting itu juga bagus, ya, untuk misalnya bagaimana recycle produk, ya, supaya tidak menambah kerusakan alam, ya, itu bagus dari segi lingkungan. Nah, yang sedang kita masalahkan itu sebenarnya adalah impor dan penyelundupan, ya, pakaian bekas. Pemeriksaan ketat akan dilakukan di seluruh wilayah yang menjadi pintu masuk barang impor di Indonesia. Kapolri meminta jajarannya menindak tegas para penyelundup impor pakaian bekas. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajarannya untuk mencari penyebab maraknya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya negara mana saja yang menjadi pemasok pakaian bekas impor ke Indonesia? Kami juga memiliki datanya yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik. Ini adalah 5 besar negara pemasok baju bekas ke Indonesia. Yang pertama adalah dari Australia. Ini nilai impornya bisa mencapai lebih dari 225.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,5 miliar rupiah nilai impor pakaian bekas dari Australia. Kemudian kalau dari Jepang, nilai impornya adalah sebesar 24.478 dolar Amerika atau setara dengan 376 juta rupiah. Lalu ada juga impor dari Amerika Serikat dengan nilai lebih dari 7.000 dolar Amerika atau sekitar 110 juta rupiah. Dan dari 2 negara tetangga kita, dari Singapura dan juga dari Malaysia, masing-masing dari Singapura ini sekitar 6.000 dolar atau sekitar 93 juta rupiah. Dan dari Malaysia 1.774 dolar Amerika ataupun setara 27 juta rupiah. Selain dari 5 negara ini, ada juga dari sejumlah negara di Eropa yang mengekspor atau menjadi pemasok pakaian bekas ke Indonesia seperti dari Prancis, Belanda, Inggris, kemudian juga ada dari China dan juga dari negara tetangga Thailand. Itu untuk 10 besar negara pemasok baju bekas impor. Ya, topik dan berita tentang bisnis thrift dan penerapan lebih ketat tentang aturan pelarangan impor barang bekas akhir-akhir ini kian memanas. Isu yang nyata-nyata menjadi pro kontra dari perspektif dan kepentingan berbagai pihak. Pada video bertema bisnis thrift sebelumnya, melalui channel ini saya juga sudah membahas fakta positif dari bisnis thrift. Nah, di video kali ini, saya justru ingin menyampaikan bahwa bisnis ini juga dapat memberikan dampak negatif bagi kita, bahkan pada konteks bagi negara Indonesia. Yuk, simak ulasan selengkapnya. Pertama, bisnis thrift dapat mengancam industri tekstil dan fashion lokal. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, industri tekstil dan fashion merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar di Indonesia, dengan sumbangan sekitar 1,5% terhadap PDB nasional pada tahun 2019. Namun, bisnis thrift yang menawarkan pakaian bekas dengan harga yang lebih murah dapat mengurangi permintaan konsumen terhadap produk lokal. Hal ini tentu saja berpotensi menurunkan produksi dan pendapatan industri tekstil dan fashion lokal. Tentu saja, hal ini juga akan berdampak pada pendapatan negara dari sektor pajak industri. Fakta berikutnya adalah, bisnis thrift dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak impor. Merujuk data BPS, Indonesia mengimpor barang bekas senilai 1,7 miliar dolar AS pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 65% berasal dari pakaian bekas. Namun, barang-barang bekas yang diimpor biasanya tidak dikenakan pajak impor karena dianggap sudah tidak terpakai. Hal ini dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak impor yang seharusnya diperoleh. Fakta ketiga, bisnis thrift dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Menurut data dari Kementerian LHK, Indonesia menghasilkan sekitar 65 juta ton sampah pada tahun 2019, dan sekitar 17% berasal dari limbah tekstil. Penanganan dampak kesehatan dan lingkungan ini secara makro akan jadi beban pemerintah yang tentunya dengan anggaran yang tidak sedikit.
Selain itu, fakta penting lainnya bahwa bisnis thrift juga dapat meningkatkan masalah sosial dan ekonomi. Fenomena di sektor ini tentu saja kontroversi, karena di satu sisi ada lapangan pekerjaan baru yang terbentuk namun di lain pihak ada juga potensi mundurnya sektor industri tertentu yang jelas juga akan menaikkan angka PHK. Menurut data BPS, sektor usaha pedagang barang bekas termasuk UMKM yang mampu memberikan lapangan kerja bagi sekitar 2 juta orang pada tahun 2018. Namun, jika bisnis thrift menjadi terlalu populer, hal ini dapat menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka dan tidak memiliki sumber penghasilan. Penting untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas ketika membahas tentang bisnis thrift dan implikasinya terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia.